ada kondisi yang berbeda antara PJ di zaman yang akan diambil atau akan dijalankan kebijakannya segera bulan Mei ini dengan PJ masa lalu. Ya, saya pernah menjadi PJ Gubernur masa lalu, PJ Gubernur Riau. Cuman 4 bulan. Nah, kalau ini PJ-nya tadi sudah disinggung bisa sampai hampir 3 tahun. Nah, jadi bayangkan 3 tahun satu daerah dipimpin oleh seorang pegawai negeri yang bukan dipilih oleh rakyat secara langsung. Ini menurut saya ini bisa berubah ini konsep demokrasi kita dari daulat rakyat menjadi daulat kekuasaan di pusat. Kajian dari Institut Otonomi Daerah menunjukkan kayaknya dampak negatifnya lebih besar kalau penjabat tadi itu ditetapkan gitu ya, dalam arti rekrutmen penjabat untuk menyongsong pilkada. Mengapa? Sudah dijelaskan dengan sangat bagus. Baik dampak terhadap pemerintahannya, dampak terhadap pola relasi antara Pemda ya, ke eksekutif dengan DPRD maupun terhadap masyarakat. Teman-teman, saudara-saudara dari Papua, Pak Kiai, teman-teman pers, dalam ilmu tata negara, ya, ada soal reasonable doubt, ada soal necessary, dan ada soal proper. Rule of reason itu antara lain juga merupakan prinsip dasar dalam menakar valid tidaknya satu polisi dalam kerangka tata negara. Untuk kondisi kita berkaitan dengan situasi untuk jabatan KDH ini, kepala daerah, itu memang dalam posisi kami masyarakat adat Papua dengan otonomi khusus kami, yang khusus itu syariat adat atau hukum adat kami. Sehingga kami melihat bahwa dengan kondisi ini kami sudah berjumpa beberapa bulan yang lalu dengan Pak Prof Jo dengan yang beberapa peneliti lain untuk meminta agar untuk menjaga Kamtibmas, dan apalagi sekarang otonomi khusus kami yang dalam tanda kutip jilid 2 ini baru disahkan dan harus disusun ratusan perdasus. Maka untuk mengganti atau menunjuk salah satu pelaksana tugas atau salah satu penjabat itu akan merugikan kami masyarakat adat Papua, karena akan mengganggu kondusivitas kami, Kamtibmas kami, dan kondisi dinamika Kamtibmas di Papua ini ya Bapak Ibu sudah tahu kurang efektif. Jadi memang perlu ketokohan seorang pemimpin karismatik seperti Bapak Dr. Anus Domingus Mandacan dan Bapak Muhammad Lakotani, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur hari ini. Saya mau katakan bahwa beliau adalah orang yang sangat peduli dan care terhadap masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama. Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat ini Pak Prof Jo, Pak Jose Rizal ini sudah sampai di kantor MUI Papua Barat, sudah foto di depan. Adalah merupakan kantor yang termegah di Indonesia, itu di Papua Barat. Ini adalah buah dari kebijakan. Jika dalam waktu 1 tahun itu Perdasi dan Perdasus itu tidak selesai, maka kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat itu akan ditarik ke pusat. Dan ini kalau kemudian penjabat gubernur turun, dia tidak mengerti kondisi itu, tidak mengerti situasi itu. Dan akhirnya masa ini berakhir ketika kewenangan itu ditarik, maka akan menimbulkan masalah baru di tanah Papua. Nah, apakah Ayoda akan menyampaikan ini secara resmi kepada pemerintah kajian-kajian ini? Karena ini saya kira juga penting, sehingga nanti akan ada tindak lanjut. Ini ada banyak yang berwenang. Di Republik ini kan wenang nggak satu aja. Nah, jadi ada DPR, ada eksekutif. Di eksekutifnya ada presiden dan anak buahnya presiden. Jadi kalau saran saya memang Kemendagri harus proaktif, mempelajari, mendalami, jadi mengkajinya, mencermati. Nah kemudian juga presiden ya dan terkait lainnya kemudian berdasarkan itu lalu memberikan respon-respon kepada publik. Jadi jangan responnya cuma sepenggal. Apakah bisa di breakdown lagi usulan Bapak ini? Dibikin semacam apa ya? Semacam 2 kamar. Memang bahwa kalau pakai teorinya Pak Dr. Makarim itu lebih proper itu mereka
diperpanjang ketimbang ada pengangkatan PJSN untuk case Papua, gitu ya. Jadi kelihatan sekali itu ada suara yang jelas dan hasil kajian kami juga 90% responden menyatakan bahwa sebaiknya diperpanjang. Ya, kita dari moderator menyimpulkan bahwasanya kita memang mengungkapkan hasil riset ya, riset yang sudah dijelaskan Prof. Jo itu secara metodologis ya, teori-teori kita ungkapkan, dan ini memang case-nya, lokusnya di Papua Barat. Dan untuk daerah lain ya memang perlu juga ya, bisa juga di breakdown seperti sejumlah opsi yang diungkapkan oleh para peneliti tadi. Nah, itu kita buka ya, tidak opsi-opsi lain, pemikiran-pemikiran lain. Kata Bang Margarito, jangan sampai justru ya pendapat-pendapat itu yang malah dibungkam ya. Ini pemikiran-pemikiran ini yang perlu kita angkat ya untuk Indonesia lebih baik. Saya kira itu ya, kita semua cinta NKRI, makanya kita terus berpikir demi kebaikan negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini ditopang oleh daerah-daerah ya yang memiliki ciri khas, kekhususan, kearifan lokal, nilai-nilai. Dan ini dalam era reformasi, dalam era otonomi daerah harus lebih digali dan dikuatkan. Jangan sampai otonomi daerah mundur ke belakang hanya gara-gara salah kebijakan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang krusial yang memungkinkan nantinya berdampak terhadap pemerintahan daerah, menyongsong Pilkada 2024 harus dilakukan satu penetapan atau kebijakan pemerintah yang betul-betul akurat, yang betul-betul bisa berdampak positif ya dan bermanfaat bagi daerah. Oleh karena itu, kita mengusulkan agar perpanjangan kepala daerah ya, perpanjangan waktu untuk memerintah yang dimiliki kepala daerah itu bisa diadopsi oleh pemerintah ketimbang memberikan pejabat-pejabat sementara yang belum tentu nantinya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Perpanjangan masa jabatan gubernur menurut saya itu satu pilihan yang reasonable, oleh karena itu dia kompatibel dengan prinsip-prinsip Republik dimanapun itu, karena perpanjangan gubernur terpilih itu tidak menghilangkan hakikat dia sebagai gubernur yang dipilih. Sekali lagi itu kompatibel dengan prinsip-prinsip Republik dan demokrasi. Saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengambil opsi ini dibanding dengan opsi yang ada sekarang. Atas nama masyarakat adat Papua dan juga selaku tokoh masyarakat, kami melihat bahwa hasil kajian dari Institut Otonomi Daerah terkait dengan kekosongan jabatan kepala daerah ini sebenarnya tidak boleh diisi oleh pejabat dari pusat karena tidak efektif. Apalagi akan merangkap jabatan sebagai dirjen di Kemendagri dan juga sebagai penjabat gubernur di Papua Barat. Nah, dengan dasar hukumnya sebagai wilayah kekhususan, otonomi khusus kami yang khusus itu adalah syariat adat atau hukum adat kami, maka kami meminta agar perpanjangan masa jabatan ini terpilih resmi dan jaga Kamtibmas di Papua Barat, yang mana kita tahu bersama bahwa kondisi di Provinsi Papua Barat itu masih fluktuatif keamanannya yang Kamtibmas. Sebab itu kami sudah berjumpa dengan sejumlah pihak termasuk Kemendagri dan Kepala Kantor Staf Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya untuk kita meminta agar Presiden mengeluarkan Perpu untuk perpanjangan masa jabatan karena ada yang pendek, maka diperpanjang, sudah harus diperpanjang ini keamanan Kamtibmas dan untuk menjaga rentan pelayanan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Maka gubernur yang ada saat ini sebaiknya dilanjutkan untuk perpanjangan masa jabatan. Papua Barat tetap aman, damai, dan pembangunan kepada masyarakat, kesejahteraan pada masyarakat itu berjalan seperti selama ini. Karena banyak prestasi yang telah ditoreh oleh gubernur hari ini. Apabila kita mengangkat PJ kepala daerah dari ASN di sebanyak 272 daerah otonom, yaitu untuk provinsi, kabupaten, dan kota, maka yang paling mencemaskan, mengkhawatirkan itu adalah mereka ini, para ASN, tidak memiliki kapasitas dalam
memimpin penyelenggaraan Pemda selama waktu yang panjang sampai setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun. Lalu juga dikhawatirkan nanti mereka tidak efektif dalam mengelola pemerintahan. Ada bahaya-bahaya lagi pengangkatan para penjabat ini sekarang, terutama dari ASN, ada kecenderungan terjadi praktek suap dalam pengangkatannya. Dan yang juga merisaukan nanti itu adalah gangguan terhadap demokrasi Indonesia dan juga akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Ya, IODA ini organisasi atau lembaga think tank ya, yang melakukan pengkajian, penelitian, pengembangan kapasitas pemerintah daerah, dan juga terlibat dalam berbagai macam perumusan kebijakan-kebijakan terkait otonomi daerah, otonomi khusus, otonomi desa, dengan spirit untuk membuat penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah kita di Indonesia bisa lebih baik tata kelolanya. Kita adalah negara kesatuan, unitary state, gitu ya. Jadi negara unitary state memberikan satu keleluasaan, satu peluang yang luar biasa bagi daerah-daerah untuk memajukan daerah melalui, gitu ya, kebijakan otonomi daerah itu. IODA antara lain ikut menggemakan suatu gagasan-gagasan yang saya kira sangat baik sekali, bahwa tidak ada lagi otonomi daerah yang sifatnya seragam. Otonomi daerah harus berbeda-beda. Perbedaan apa? Harus kita atur tuh. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IODA dan juga kiprahnya selama ini dalam mengikuti perkembangan otonomi daerah sendiri di Indonesia adalah masih sejalan dengan semangat reformasi itu sendiri. NKRI yang unik, yang karena negara arsipelago, negara pulau gitu ya, kepulauan yang unik seperti ini, tidak mungkin hanya diserahkan bulat gitu ya, pelaksanaan pemerintahan itu kepada pemerintah pusat. Intinya IODA itu kegiatannya adalah dalam rangka membangun kemampuan Center of Excellence dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Karena selama ini sebetulnya yang namanya otonomi daerah itu baru coba-coba, ya, trial and error, coba-coba terus diperbaiki, tapi tidak sempat kita memikirkan sebetulnya konsep-konsep mendasar apa itu. Jadi kita mendirikan IODA bukan merasa kita penting, karena kita terpanggil.